UPTG kategori 1 gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Jakarta, program studi pendidikan matematika. Hari ini Senin 12 Juni 2023 pada pukul 13.00 saya akan melaksanakan perekaman untuk penilaian ujian kinerja di SMA Negeri 6 Jakarta kelas 10 pada materi fungsi kuadrat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Siap. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran kali ini ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum itu kita periksa dulu kehadiran kalian. Siap-siap dulu satu-satu ya. Andika ada? Oke. Maisa ada? Berarti hadir semua ya? Hadir semua hari ini. Oke, anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Baik. Gimana setelah tampilan proyek kalian? Sudah? Tampilannya bagaimana hari ini tadi? Tadi sih kalau saya dengar dari guru-guru bagus. Oke, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama menarik nafas panjang. Supaya apa? Supaya kalian bisa fokus, bisa tenang dalam mengikuti pelajaran. Karena apa? Karena sebelum kita mulai, kita akan ke kuisis dulu. Oke. Siap? 1, 2, 3. Oke, 2. Lanjut. Ini tadi kita sudah pendahuluan, ada berdoa, lalu sudah memeriksa kehadiran, ada tadi kita dialog sedikit, lalu ada mindfulness dengan apa tadi? Tarik nafas ya, tarik nafas panjang. Lalu setelah itu, sebelum kita mulai ke materi, kita kesini dulu, persepsi, di mana kalian akan disuguhkan dengan soal pretest yang berkaitan dengan materi yang mau kita pelajari. Silakan di-scan anak-anak sekalian. Kalian punya waktu 10 menit saja untuk mengerjakan soal yang ada. Ada 6 soal ya totalnya. Silakan di-scan boleh atau pakai linknya. Kalau seandainya kalian mau join pakai alamat bisa kuisis.com lalu masukkan kodenya. Silakan langsung dikerjakan karena waktunya hanya 10 menit saja. Sudah masuk semua? Sudah, kita sambil akan melihat tampilannya. Oke, waktunya habis. Sudah 13.15. Kita lihat bagaimana hasilnya.
Naya salah 2, Ria salah 2, Syafana, Riri, Hairina, Zulaika, Odi salah 3, salah 3. Daniel betul 2. Oke, rata-rata betul 2 ya. Ini ada yang belum ada yang betul sama sekali. Dari pretest yang sudah kalian kerjakan tadi, menurut kalian bagaimana soalnya? Gampang, susah? Susah. Pengantarnya kan udah kan, sebelum fungsi kuadrat kan udah tahu sama persamaan kuadrat. Harusnya itu sudah ada gambaran cara pengerjaannya bagaimana. Oke, tadi ada soal apa aja yang kalian ingat? Diskriminasi, titik kunci kerja, mencari nilai A, B, dan C dari tiap fungsinya. Terus apa lagi? Mencari akar-akar, mencari persamaan. Satu lagi soal cerita kalau nggak salah ya. Nah, betul dia ada 6 soal dan yang tadi kalian sebutkan itu semuanya itu. Kalau mencari nilai A, B, C udah jelas gampang. Mencari faktor gampang, mencari diskriminan gampang. Paling yang agak butuh effort itu adalah menentukan persamaan, terus soal cerita, sama satu lagi tadi titik puncak. Itu tadi adalah kuisnya. Ya. Lalu sebenarnya apa sih yang kita pelajari setelah kita mengerjakan kuis tadi? Di sini topiknya adalah fungsi kuadrat. Jadi judul materinya adalah fungsi kuadrat, di mana fungsi kuadrat ini sebenarnya bergandengan dengan persamaan kuadrat yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, apa tujuan kalian belajar ini? Jadi tujuannya adalah pada pertemuan kita hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran PBL (Problem Based Learning) dan TIPEK, diharapkan peserta didik atau kalian dapat yang pertama yaitu menyusun persamaan fungsi kuadrat. Kayak tadi kalian sudah dapat soal yang ada gambar itu ya, ada gambar grafik, lalu kalian diminta untuk menyusun persamaan fungsi kuadratnya. Ini salah satunya adalah kalian supaya bisa mengerjakan soal tersebut. Lalu yang kedua, menyelesaikan permasalahan yang melibatkan fungsi kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah memecahkan permasalahan kontekstual terkait dengan fungsi kuadrat. Nanti kita akan coba menggunakan aplikasi GeoGebra. Apakah akan menjadi lebih mudah atau lebih cepat atau sama aja dengan manual? Kita lihat nanti. Oke, topiknya apa sih yang akan dibahas? Yang pertama adalah menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat. Lalu yang kedua adalah aplikasi dari fungsi kuadrat. Sebelumnya saya sudah memberikan bahan ajar buat kalian modul, jadi nanti kurang lebih sudah kalian baca, nanti kalian bisa mengikuti apa yang ada di sana. Oke, kita tonton dulu videonya. Oke, terima kasih sudah menonton. Itu tadi adalah fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa aja tadi? Oke, banyak ya. Jadi sangat banyak sekali tadi yang namanya aplikasi fungsi kuadrat. Dalam bentuk apa tadi? Parabola. Jadi memang yang kita lihat adalah kalau fungsi itu berkaitan dengan grafik. Nah, grafiknya fungsi kuadrat bentuknya adalah parabola. Makanya tadi kenapa contohnya semua yang berbentuk parabola. Oke, sekarang kita akan bekerja dalam kelompok. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya. Lalu setelah itu kalian boleh langsung men-scan ini LKPD yang akan kalian presentasikan nanti. Kerjakan dulu, baru setelah itu dipresentasikan. Ya, kalian bisa lihat ke depan dulu.
Oke, ini adalah LKPD-nya. Materinya tadi fungsi kuadrat. Lalu waktu yang kalian punya adalah sekitar 30 menit untuk bisa menyelesaikan LKPD ini. Di situ ada petunjuk. Petunjuknya apa? Yang pertama adalah kerjakan LKPD ini dengan teman kelompokmu yang terdiri dari 4 sampai 5 orang ya. Lalu yang keempat adalah pastikan semua anggota kelompok bekerja sama dan bisa memahami materi yang diberikan di LKPD. Nah, ini dia kegiatannya. Jadi kalian punya 2 kegiatan. Kegiatan 1 yaitu berkaitan dengan soal HOTS. Soal HOTS ini di sini ada apa nih? Apakah yakin ini persegi? Belum tentu. Bisa persegi, bisa juga bukan. Karena kenapa? Di sini tidak ada tanda kalau sisinya semua sama, ya. Kalau persegi kan semua sisinya sama. Tapi baca dulu soalnya. Apa itu soalnya? Persegi panjang. Nah, silakan dikerjakan soal HOTS-nya. Nah, jadi yang pertama adalah nyatakan sebagai fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadratnya persamaannya apa? Lalu yang kedua, lukislah grafik fungsi L untuk domain 0 sampai 4. Jadi kan disuruh membuat apa tuh? Suruh membuat apa? Yang kedua? Grafiknya, ya. Oke, itu untuk kegiatan 1. Tentukan luas minimum PQRS. Lalu nilai X jika luas PQRS minimum. Berikutnya adalah ini soal yang berkaitan dengan AKM, literasi dan numerasi. Jadi kalau AKM di sini kalian baca dulu ceritanya apa, baru setelah itu kalian kerjakan soalnya. Ini ada grafik di situ akan membantu kalian untuk bisa mengerjakan. Nanti untuk bisa menyelesaikan soal nomor 2 atau yang AKM, kita akan coba menggunakan aplikasi GeoGebra secara online. Oke, silakan dikerjakan dulu dalam kelompoknya masing-masing. Nanti dipresentasikan ya. Dipresentasikan, nanti akan saya akan lihat kira-kira yang bisa presentasi kelompoknya kelompok mana aja.
Cari luas persegi panjang yang ABC. Yang lain sama seperti ini? Sama? Caranya sama? Oke, tadi sudah dijelaskan Irina ya. Jadi memperoleh AXC dari situ. Oke, untuk yang berikutnya adalah apa tuh? Oke, silakan gunakan GeoGebra-nya. Ya. Geografi. Silakan diketik. Yang lain bisa pakai handphone ya GeoGebra-nya. Oke. Muncul, kita lihat muncul atau tidak? Nah, ini ya, muncul di atas itu adalah grafik. Oke. Oke, ini kalau kalian pakai GeoGebra, jadi kalian masukin aja fungsinya langsung dapat grafiknya. Oke, lanjut yang ke 3. Pertanyaan ketiga. Yang C soalnya adalah tentukan luas minimum PQRS. Karena tadi kita fungsinya udah dapat, kita tinggal masukin rumus nilai maksimum. Yang mana rumus nilai maksimum itu adalah min diskriminant per 4 kali. Max atau A-nya? Ya, ini sama dengan min diskriminant per 4 kali. Yuk, yang lain perhatikan dulu ke depan. Min dalam kurung B kuadrat min 4AC sebagai rumus diskriminan per 4A. Jadi kita masukin Sama dengan hasilnya 11,5. Oke, yang lain sama? Sama yang lain? Sama Oke. Terakhir yang B. Yuk. Ayo, perhatikan. Nanti harus ada yang nanya ya. Harus ada yang nanya. yang D nilai X jika luas PQRS kita cari fx-nya dulu karena kita udah dapat yang A itu persamaannya. Fx sama dengan 2x kuadrat 2x kuadrat min 10x plus 24. Nah, kita masukin yang jawabannya dari ini tadi di sini 11,5 sama dengan 2x kuadrat. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tadi kayaknya ada yang nanya-nanya. Pas saya keliling. Coba, ada pertanyaan? Ya. Karena iya ya? Ya tadi gue udah ngerti. Udah? Udah. Oke. Sip. Gak ada pertanyaan nih? Tapi sama ya? Sama ya? Oke, jadi yang A, B, C, dan D semua jawabannya sama, gak ada masalah. Oke, kalau gitu beri aplaus. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke kelompok berikutnya untuk menjelaskan kegiatan yang kedua. Ya. Yang kedua itu ada soal lagi. Jadi kita itu pertama-tama harus cari 3 titiknya dulu. Titiknya itu 1,0, 7,0 sama 2,1,5. Kalau udah nemu titik-titiknya, itu kita masukin ke rumus umum fungsi kuadrat yang ax kuadrat plus bx plus y sama dengan 0. Itu di sini 0,3, min 0,3, Oke. b itu 0,4, dan c nya itu min 2,1. Oke. Lanjut. Ya, udah ketemu titiknya, sekarang x kuadrat Oke. plus 2,5x min 2,1 itu. Oke. Tinggal dimasukkan ke Beda. GeoGebra. Oke, silakan. Ya, jadi kalian silakan buka pertanyaan-pertanyaannya. Nanti Odi bakal ngejelasin melalui GeoGebra-nya bagaimana pengerjaan. Bakal dapat grafik yang sama kayak di soal. Terus kita bisa masuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Ya, silakan dibuka pertanyaannya. Kalian sambil cek.
0,4 meter. Yang tingginya 0,7 itu berada di hari keempat. Kedua, Selisih ketinggian air sungai pada hari kedua dan ketiga adalah 0,9. Jadi kita hitung dulu air sungai pada hari kedua sama hari ketiga. Nah, hari kedua itu 1,5 dan hari ketiga itu 2,4. Jadi kita hitung selisihnya, hasilnya itu 0,9. Berarti Yang terakhir, Untuk pertanyaan terakhir itu jika seorang tugas pengelola sungai memasukkan besi yang panjang 3 meter dengan satu sungai pada hari keempat, panjang besi yang terlihat itu dari permukaan. ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Ya, silakan Zulaika. awalnya itu yang eliminasi itu ada 0,3. Min 0,3. Iya. 2,4 itu makanya itu nanti dirasa dapat itu. Kalau udah masukin fungsi itu, eliminasi itu kan dari satu itu kayak 1, 2, 1, 3, 2, 3 kan. Kayak kita nyari yang 1, 2 dulu. 1 sama 1 sama 2 itu dikurangin aja semuanya. Nanti didapat hasilnya 48A, 75B. Oh enggak, 6B, ya 6B. 6B sebenarnya 0, C-nya. Oke, kalau gitu kita beri close untuk kelompok ini. Oke, ya. Tadi sudah bagus ya presentasinya dari kelompok 1 dan kelompok 2 tadi. Oke, lanjut. Saya mau minta tolong satu anak untuk menyimpulkan hasil LKPD yang sudah dikerjakan. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Boleh, Steve? Boleh berdiri, Steve? Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari pembelajaran materi fungsi kuadrat ini adalah materi ini bisa diaplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari, seperti lintasan roket kita sudah dijelaskan, lalu ada tanam padi, lalu ada melempar pasir kering, dan ada shooting bola dari pemain yang mega bintang seperti Ronaldo dan yang lain. Lalu di pembelajaran materi ini juga kita bisa mengaplikasikannya terhadap bangun dasar sesuai dari soal yang kita kerjakan tadi di LKPD kegiatan 1. Itu, terima kasih. Oke, siap. Makasih. Ya, baik anak-anakku sekalian, jadi kita langsung saja menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari. Ini ya, tadi presentasi satu kelompok dan dua kelompok sudah. Lalu tadi sudah ada yang bertanya juga dari kelompoknya Steve. Tadi juga Steve sudah memberikan kesimpulan hasil dari pembelajaran KPD. Nah, kita akan menyimpulkan materi kita hari ini. Oke. Ya. Jadi di sini materi kita adalah tadi tujuan kita hari ini mau menyusun persamaan fungsi kuadrat. Ada 3 cara atau 3 ketentuan bagaimana kita bisa menyusun suatu persamaan fungsi kuadrat. Yang pertama, boleh diperhatikan dulu. Yang pertama itu apabila kita punya titik puncak dan ada satu titik lain yang diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Ada ya di bahan ajar yang sudah kalian dapat, di situ ada. Lalu yang kedua, diketahui titik potong grafik sumbu X di titik berapa, 0 dan berapa, 0 dan satu titik lain yang dilalui grafik. Jadi sebenarnya tadi kalau kalian perhatikan yang di soal kegiatan 2 bisa juga pakai yang ini. Kenapa? Karena tadi kan diketahui sumbu X-nya ya, berapa, 0 sama berapa, 0, lalu diketahui titik lain yang tadi 2,1,5. Sebenarnya bisa pakai ini tadi. Nah, tapi ternyata tadi kita menggunakan yang ketiga, pakai sistem eliminasi atau substitusi menggunakan sistem persamaan linear. Jadi itu adalah cara untuk menyusun persamaan fungsi kuadrat. Lalu berikutnya, di sini ada langkah-langkah menyelesaikan soal terapan fungsi kuadrat. Yang pertama, buat dulu model matematikanya dalam bentuk fungsi kuadrat ini. Sama seperti yang sudah kita kerjakan tadi di soal yang pertama kegiatan 1, kita mencari Lx. Lx-nya yaitu 2x kuadrat min 10x plus 24 gitu ya. Itu membuat model matematika namanya.
Begitu juga tadi yang kita menentukan yang apa tadi? AKM ya, soal literasi, itu juga kita menentukan modelnya dulu supaya apa? Bisa menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Tadi, kenapa kita bisa menentukan oh ternyata hari ini dengan hari itu berbeda jawabannya seperti itu. Tentukan nilai maksimum atau minimum. Biasanya soal-soal berkaitan dengan fungsi kuadrat itu pertanyaannya dekat-dekat dengan yang namanya maksimum minimum. Nah, jika A lebih dari 0 maka nilai minimumnya ini. Jika A kurang dari 0 maka maksimumnya ini. Jadi ternyata nilai maksimum dan minimum itu rumusnya sama. Ya. Kenapa bisa rumusnya sama tapi di sini ditulis terpisah? Yang membedakan adalah A-nya. Jadi bentuk dari kurvanya. Apakah dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Nilai yang menyebabkan maksimum minimum yaitu min B per 2A. Ini apa nih? X ya. Sumbu simetri X. Dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC yang disebut dengan nilai diskriminant. Oke, jadi itulah materi kita hari ini. Ya, bagaimana kegiatan LKPD pada hari ini? Menurut kalian gimana LKPD-nya? Gampang? Susah? Menarik? Seru? Mantap ya? Oke, jadi tadi ada hotsnya berkaitan dengan bangun data. Lalu ada literasi numerasi. Nah, ini literasi numerasi ini yang sedang digerakkan buat kalian supaya bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Itu. Lalu berikutnya adalah tes evaluasi. Yuk, silakan di-scan. Ini kalian menggunakan Google Form ya. Jadi ada, silakan dibuka dulu. Silakan di-scan dulu. Waktunya berapa menit? Di situ kita masih punya waktu berapa lama? 15 menit ya. Satu soal 5 menit saja. Oke, ya udah waktunya habis ya. Oke, waktunya habis. Silakan nanti setelah selesai nih, habis materi ini selesai langsung dikumpulin aja jawabannya. Siap dulu. Kita sekarang akan ke kegiatan berikutnya yaitu refleksi. Oke, kita refleksi ya. Silakan di-scan ini. Refleksinya masih pakai Google Form juga. Refleksi ini dimaksudkan untuk menilai bagaimana kegiatan kita menurut kalian hari ini. Refleksi cepat ya. 5 menit saja cukup. Silakan diisi jurnal refleksinya. Ya, oke, cukup ya. Oke, tadi kalau kalian sudah online, sekarang kita offline-nya dulu. Menurut kalian
sekalian, kira-kira bagaimana kegiatan kita hari ini? Menyenangkan. Asik ya. Apa yang bikin asik? Dapat jawaban-jawaban. Apa jawaban-jawaban yang bagaimana? Ya, jawaban-jawaban yang kita cari. Oke, tadi kalau untuk GeoGebranya sendiri menurut kalian gimana tuh? Masih awal. Masih awam ya. Ya. Tapi setidaknya sudah ada satu aplikasi matematika yang kalian kenal. Jadi tadi kalau seandainya kalian manual mungkin akan lebih lama tuh kerjanya. Tapi ternyata kita gambar aja grafiknya ke GeoGebra langsung bisa dapat jawabannya. Ya, alhamdulillah berakhir rangkaian kegiatan kita hari ini sampai dengan refleksi. Kita lihat PPT-nya sudah, terima kasih. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Alhamdulillah hari ini sudah berjalan dengan cukup lancar. Ya, cuma mungkin di pertemuan berikutnya kalau bisa lebih aktif lagi. Jadi bisa kelihatan nih kira-kira kalian bagaimana bernalar kritisnya, bagaimana mengapresiasikan kemampuan kalian masing-masing. Ya, untuk pertemuan berikutnya karena ini fungsi kuara sudah selesai, kira-kira kalau langsung ulangan aja gimana? Oh iya, boleh Bu, boleh dong. Oke, siap. Jadi disiapkan untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan penilaian harian. Tetap semangat anak-anakku sekalian. Ini udah pakai tas nih. Udah siap mau pulang. Oke, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Silakan Odi dipimpin doa. Siap. Teman-teman sebelum pulang ada ingin kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Salam.